dan ibunya mengalami sakit parah akibat multiple sclerosis. Hai, halo annyeong. Kali ini aku bakal bahas tentang kisah hidup J.K. Rowling. Tapi di sini aku lebih menceritakan kisahnya sebelum terkenal. Nah, tapi siapa sih itu J.K. Rowling? Jadi J.K. Rowling atau Joanne Kathleen Rowling adalah seseorang yang menulis novel Harry Potter. J.K. Rowling terkenal saat seri pertama novel Harry Potter-nya itu mengambil alih 3 tempat teratas dalam daftar New York Times Bestseller 1999. Sebelum kita mulai ke intinya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. J.K. Rowling alias Jo ini lahir pada 31 Juli tahun 1965 dan merupakan seorang lulusan Universitas Exeter. Ayahnya adalah seorang insinyur pesawat terbang di pabrik Rolls-Royce di Bristol. Dan ibunya yaitu Anne merupakan seorang teknisi sains pada Departemen Kimia di Wayne Comprehensive. Ya, itulah ya. Dia juga memiliki seorang adik perempuan yang 2 tahun lebih muda darinya. Pada 1969, sekitar 4 tahun setelah kelahiran J.K. Rowling, keluarganya ini pindah ke desa Winterbourne. Beliau dulu adalah seorang gadis kecil berbadan gemuk dan memakai kacamata. Berbeda sekali dengan yang sekarang kita kenal, yang kurus gitu. Sejak kecil, J.K. Rowling juga gemar untuk menulis dan membaca buku. Pada usia 9 tahun, dia pindah lagi ke Tuthill, South Wales, dan bersekolah di Michael's Primary School. J.K. Rowling ini menulis kisah pertamanya pada usia 6 tahun. Kisah pertamanya ini berupa dongeng untuk adiknya. Dongengnya itu tentang seekor kelinci yang menderita campak. J.K. Rowling bersekolah di sekolah menengah Wesleyan dan setelah lulus dari sekolah tersebut sebenarnya J.K. Rowling, maksudnya bukan J.K. Jungkook, J.K. Rowling ingin lanjut ke Universitas Oxford namun gagal dan akhirnya dia masuk ke Universitas Exeter. Di sana ia mengambil jurusan Prancis selama 4 tahun. Dia juga menjadi guru bahasa Inggris di tahun terakhir kuliahnya. Kemudian dia melanjutkan studinya di Prancis selama 1 tahun dan lulus pada 1990. Dan akhirnya dia kembali ke London dan bekerja sebagai peneliti dan sekretaris bilingual di Amnesty International. Pada saat J.K. Rowling berusia 15 tahun, ia dan keluarganya itu pindah ke tempat lain dan tak lama setelah itu neneknya meninggal. Dilanjut hubungannya dengan ayahnya yang memburuk dan ibunya mengalami sakit parah akibat multiple sclerosis. Multiple sclerosis sendiri merupakan suatu kelainan peradangan yang terjadi pada otak dan sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh banyak faktor. Nah, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, kondisi ibunya ini semakin memburuk, sehingga membuat keluarga J.K. Rowling menjadi semakin sulit. Dan akhirnya ibunya ini meninggal pada 30 Desember 1990. Menurutnya ini adalah cobaan terbesar dalam hidupnya. Saat dia kembali ke London itu, dia menggunakan transportasi kereta api. Nah, di sana ide tentang novel Harry Potter ini tiba-tiba saja terlintas di pikirannya saat selama perjalanan itu. Nah, ide yang tiba-tiba muncul itu memperlihatkan keseluruhan cerita novel Harry Potter tentang Harry Potter dan sekolah penyihirnya itu. Setelah sampainya dia di rumah, dia langsung menuliskan segala ide-idenya itu. Namun suatu hari apartemennya itu kerampokan dan mencuri banyak kenangan dia bersama ibunya. Tapi untungnya tidak mencuri skrip yang berisi garis besar cerita tentang Harry Potter ini. Pada 1991, ia itu pindah ke Portugis untuk mengajar bahasa Inggris. Di sana dia berjumpa dan menikah dengan seorang wartawan Portugis yaitu George Arantes. Di sanalah ia menulis 3 bab pertama novel Harry Potter dan Batu Petuah.
Suaminya itu sempat menganggur lama dan itu membuat J.K. Rowling bekerja lebih keras sampai lahirnya seorang anak perempuan yaitu Jessica Isabel Rowling Rentes pada 1993. Karena masalah keluarganya semakin ruyam, akhirnya dia bercerai dengan suaminya itu. Setelah bercerai, ia dan anaknya itu pindah ke Edinburgh, yaitu ke tempat tinggal adiknya itu. Pada periode itu, J.K. Rowling didiagnosa menderita depresi klinis dan membuatnya ingin bunuh diri. Namun pada akhirnya penyakitnya ini malah membantu menciptakan karakter yang dikenal Dementor, makhluk gelap memberi makan pada kebahagiaan manusia yang yang telah diperkenalkan di novel ketiga Harry Potter, yaitu Harry Potter dan Tawanan Penjara Azkaban. Dan beberapa bulan kemudian akhirnya dia menyewa apartemen kecil karena dia tidak ingin merepotkan adiknya itu. Nah, J.K. Rowling ini kan hampir melarat lah ya, nggak kayak sekarang. Dulu itu dia terpaksa hidup dengan tunjangan negara dan menerima sekitar 70 pound sterling per minggunya. Nah, karena itu dia juga pernah bekerja sebagai juru ketik di gereja. Pada 1995, sekitar 5 tahun setelah dia pertama menulis novel Harry Potter itu, akhirnya selesailah buku pertama Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Ya, Harry Potter dan Batu Petua, itulah ya. Karena novelnya udah selesai, akhirnya dia nyeritain ke adiknya buat kayak testimoni gitu, dia suka apa enggak, kira-kira nanti ada yang baca apa enggak gitu. Dan adiknya ini suka dan merasa kalau karyanya itu adalah karya yang hebat. Memang hebat. Karena itu dia memutuskan untuk mempublikasikan bukunya itu. Pada saat itu dia tidak punya komputer dan hanya punya mesin ketik zaman dulu gitulah ya. Dia bahkan tidak bisa membayar uang untuk fotokopi. Jadi dia harus menulis sebanyak 15 novel Harry Potter itu. Nah, hasil pengetikan ulangnya itu dia kirimkan ke beberapa agen literatur sastra. 12 diantaranya itu menolak novelnya J.K. Rowling ini. Tak hanya menolak, agen literatur juga mengirim tanggapan yang membuat J.K. Rowling ini patah semangat. Ada yang bilang novelnya ini terlalu panjang, gak cocok untuk anak-anak gak bakal suka sama novelnya, dan lain-lain. Tapi dia pantang menyerah dan akhirnya dia mengirim karyanya itu ke Christopher Little, salah satu agen yang cukup terkenal. Awalnya Christopher Little ini tidak begitu tertarik dan meletakkan karyanya itu ke bagian arsip. Salah satu pegawainya di sana membaca sepenggal cerita Harry Potter dan dia tertarik dengan alur ceritanya. Christopher Little membacanya dan merasa tertarik sehingga dia memutuskan untuk mempromosikan novel Harry Potter tersebut. Pada Agustus tahun 1996, J.K. Rowling mendapat tawaran sekitar 1.500 pound sterling bayar di muka oleh Barry Cunningham. Dia itu seorang editor, maaf kalau salah baca. Tapi si editor ini juga menyarankan J.K. Rowling untuk mencari pekerjaan lain karena ia merasa kalau novelnya ini punya sedikit kesempatan untuk bisa menghasilkan uang. Si J.K. Rowling ini manut apa ya? Ya pokoknya dia cari kerjaan lain gitulah sebagai guru Prancis. Pada 1997 ia mendapat hibah sebesar 8.000 pound sterling atau sekitar $12.500 dari Dewan Kesenian Skotlandia yang membuat dia terus mau menulis. Pada bulan Juni 1997, perusahaan Bloomsbury, perusahaannya si Barry itu, editor itu, menerbitkan Harry Potter dan Batu Betuahnya itu dengan jumlah cetakan 10 eksemplar. 500-nya itu didistribusikan ke perpustakaan dan 500-nya itu dijual. Dengan hasil penjualan kira-kira antara 25 sampai $39.000.
Tiba saatnya ia presentasi ke pengunjung toko buku dan membacakan beberapa bagian dari bukunya itu. Nah, pada waktu itu dia kan belum terkenal ya, jadi yang datang ke presentasinya itu cuma beberapa orang aja. Bisa dihitung pakai jari. Tak lama setelahnya, novel itu booming, dan 5 bulan kemudian buku ini mendapatkan penghargaan pertamanya, yaitu penghargaan buku National Smarties. Tak hanya itu, dia juga memenangkan British Book Award dan penghargaan sebagai Children's Book of the Year. Ya itulah ya. Pada 1998, selama pelelangan yang diadakan oleh Amerika Serikat, ia memenangkan hak untuk menerbitkan novelnya dan meraih keuntungan $150.000. Dan pada akhirnya dia bisa membeli apartemen yang lebih bagus dan dia pindah bersama putrinya. Dan terbitlah lagi ke-6 novel seri Harry Potter lainnya. Novel Harry Potter ini merupakan novel yang paling laris penjualannya dalam sejarah. Dan seperti yang kalian tahu, novel Harry Potter ini sampai diadaptasi ke layar lebar. Desember 2001, J.K. Rowling menikah dengan Dr. Neil Murray dan mempunyai anak laki-laki pada 2003, yaitu David Gordon Rowling Murray. Selepas mengumumkan seri ke-6-nya, ia melahirkan seorang anak perempuan lagi pada 2005, yaitu Mackenzie Jane Rowling Murray. Dan sekarang J.K. Rowling ini menjadi salah satu wanita terkaya di dunia. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Nah, aku akan tanya kalian apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita yang aku ceritain tadi. Tulis di kolom komentar ya. Aku juga punya quotes yang aku petik dari internet, yaitu fokuslah pada apa yang bisa kalian lakukan, bukan pada apa yang kalian inginkan. Nah, ini menurut aku pribadi dari kisahnya J.K. Rowling yang tadi aku ceritain. Jadi menurut aku J.K. Rowling ini bukan tipe orang yang bekerja keras, tapi dia fokus sama apa yang dia lakukan itu. Kayak menulis sedikit-sedikit, 5 tahun kemudian itu menjadi novel yang sempurna gitu. Nah, faktor yang tidak dapat dipungkiri pula yaitu faktor luck yang membuat karyanya itu booming. Nah, kenapa menurut aku dia bukannya bekerja keras? Karena menurut aku kerja keras itu kayak contohnya, aku mau masuk ke Harvard, jadi aku berusaha semaksimal mungkin biar aku bisa masuk ke Harvard itu. Tapi kalau J.K. Rowling itu kayak yang penting nulis aja, urusan ada agensi yang nerima atau pembacanya sedikit, tidak booming seperti sekarang, tidak diadaptasi ke layar lebar, itu urusan belakangan gitu. Oke, cukup sekian dari aku, memorinya juga udah mau habis. Semoga kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Bye-bye!